Karena dari buku paket sama LKS, iya nggak? Oke, jadi kalian semua udah nyatat. Nah, itu catatannya tinggal kalian baca aja catatannya selengkap yang dari Ibu suruh rangkum. Oke, dari itu untuk materi ketidakpastian. Sambil Ibu share screen-nya. Oke, di kalian muncul gambar apa itu di situ? Semuanya keluar, ketidakpastian pengukuran keluar semuanya? Oke, keluar ya. Oke, jadi ini isinya sama aja sama yang kalian tulis, ada di LKS halaman 6 dan buku paket halaman 42 dan 43. Ya, kalau nggak salah. Jadi bab materi terakhir untuk PTS itu sampai ketidakpastian pengukuran. Oke. Jadi ketidakpastian pengukuran ini itu sebenarnya kenapa kita ngomongin ketidakpastian. Jadi ketidakpastian ini selalu ada di bab awal karena kalau di fisika kita akan melakukan praktikum. Kalau praktikum kita akan melakukan pengukuran. Yang namanya pengukuran pasti kita ada yang namanya kesalahan dalam mengukur. Itu kan ya. Nah, saat kita mengalami kesalahan dalam mengukur, nggak usah mengukur ulang lagi, nggak usah ngerjain dari awal lagi. Tapi kalian analisa dari ketidakpastian pengukuran. Gitu ya. Enaknya kalian praktikum fisika atau kimia atau biologi, saat kalian salah melakukan pengukuran, kalian udah bikin laporan, gak usah ngulang lagi dari awal, tapi kalian analisa dari kesalahan tersebut. Gitu, oke? Jadi nanti kalau kita ada praktikum gak usah, misalnya kalian udah ngerjain, udah banyak-banyak nih kerjain, ternyata yang kalian kerjakan salah, ya udah nggak usah diulang dari awal, cukup dianalisa dari ketidakpastian pengukuran. Gitu ya. Jadi ketidakpastian pengukuran ini muncul karena adanya kesalahan dalam pengukuran. Oke. Jadi kesalahan itu macam-macam, ada kesalahan dari si alatnya sama kesalahan dari manusianya. Juan, coba dibacain kemarin Juan, kalau kesalahan dari orangnya apa, Juan? Yang kesalahan tidak pasti apa tak terduga gitu. Kesalahan tak terduga kalau nggak salah. Coba dibacain apa, Juan, isinya? Satu ada kesalahan taksiran, yang kedua kesalahan gangguan. Oke. Jadi ada kesalahan taksiran sama kesalahan gangguan. Itu sering terjadi akibat si pengukurnya atau kaliannya nih, manusianya. Itu kesalahan akibat manusianya. Salah menaksir gitu, yang harusnya nilainya 35, kalian malah bacanya 34. Kan sering ya yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan, ya kan? Terus sama satu lagi kesalahan apa, Juan? Satu lagi? Taksiran sama kesalahan gangguan. Oh, gangguan. Nah, itu gangguan juga sering yang namanya. Misalnya kalian ngerjain per kelompok, yang namanya lagi ngitung gitu ya, terus tiba-tiba diganggu temennya, atau kalian ngitung sambil makan, kayak gitu akan mengalami kesalahan dalam pengukuran gitu ya. Terus yang kedua adalah kesalahan dari si alatnya, atau disebut sebagai kesalahan sistematik. Jadi kalau kita udah benar ngukurnya, udah teliti, tapi alatnya yang bermasalah. Nah, itu disebut sebagai kesalahan sistematik, kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan, gitu ya, atau lingkungan sekitar yang kita nggak bisa, si manusianya nggak bisa kontrol karena dari lingkungan atau dari alat. Itu pertama ada kesalahan kalibrasi, ada kesalahan titik nol, sama kesalahan komponen alat, gitu ya. Kesalahan kalibrasi, contohnya apa? Kayak gimana maksudnya kalibrasi? Kemarin siapa lagi sih yang luring? Yang luring siapa aja? Juan kemarin yang luring siapa aja, Juan? Lupa Ibu. Oh, si Rifki. Ki, buka Ki mikrofonnya Ki. Lagi nyuci. Kamu tidak terlihat lagi menyuci, Rifki. Oke, jadi kesalahan kalibrasi contohnya apa? Ada yang tahu kalibrasi maksudnya gimana? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar kata kalibrasi? Jadi kalau kalibrasi itu, kesalahan kalibrasi itu coba dibaca. Dilan, buka mikrofonnya Dilan. Coba dibaca Dilan. Kesalahan kalibrasi, baca tuh. Kesalahan kalibrasi terjadi. Kesalahan kalibrasi terjadi karena pemberian nilai skala pada saat pembuatan kalibrasi atau standarisasi tidak tepat. Oke, kesalahan kalibrasi.
standarnya tidak tepat. Jadi contohnya, kemarin Ibu mencontohkan kalau di luring adalah misalnya si Anandita lagi nimbang badan gitu ya. Terus ternyata timbangannya Anandita adalah 40 kilo contoh. Terus Anandita turun, gantian Jihan yang nimbang. Nah, sebelum timbangannya kembali ke awal gitu ya, belum ke standarnya timbangan awal, Jihan udah keburu menimbang. Akhirnya harusnya timbangannya Jihan 40 juga, ternyata malah jadi 50 kilo. Karena timbangannya belum dikalibrasi ke awal atau belum di-refresh, bahasa komputernya di-refresh, dimulai dari nol lagi. Itu namanya kalibrasi. Kesalahan kalibrasi itu terjadi pada alat-alat yang sering banget dipakai tapi nggak dikembalikan ke awal, sehingga pengukuran akan salah gitu ya. Terus ada kesalahan titik nol. Felisa, Fel, dibuka mikrofonnya. Coba dibaca. Fel, kesalahan titik nol terjadi karena jarum penunjuk atau kegagalan mengembalikan jarum penunjuk ke nol sebelum melakukan pengukuran. Oke, betul. Jadi kesalahan titik nol itu terjadi apabila si jarumnya atau misalnya yang penanda si titik nolnya itu nggak pas di titik nol. Sering kalian kalau di timbangan juga nih, kalian mau nimbang, jarumnya nggak pas di nol, kadang agak mencong ke kanan, agak mencong ke kiri, ya kan ya? Dan itu akan terjadi kesalahan pengukuran. Jadi harusnya kalian beratnya 40 kilo jadi 42 kilo gitu kan? Kan lumayan, harusnya 40 kilo jadi 42 kilo gitu ya. Itu kesalahan titik nol. Terus ada namanya kesalahan komponen alat. Jadi kalau kesalahan komponen alat itu jelas karena alatnya rusak atau alatnya sudah tidak sempurna, misalnya pegasnya sudah berkarat atau alatnya sudah berkarat gitu ya, sehingga skalanya tidak pas untuk menunjukkan pengukuran. Oke, itu kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan ada dua jenis, ada kesalahan dari pengukurnya, disebut kesalahan tak terduga, sama kesalahan dari alat, itu namanya kesalahan sistematik. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Itu faktor-faktor yang menyebabkan kita mengalami kesalahan dalam pengukuran. Oke? Di sini ada pertanyaan. Ini sering banget nanti kalian kalau praktikum pasti ada aja kesalahan. Misalnya kalian harus ngukurnya tingginya 30 cm malah ngukurnya 20 cm. Itu sering. Itu berarti terjadi kesalahannya apa? Kesalahan tak terduga atau kesalahan sistematik kalau kayak gitu. Misalnya disuruhnya kalian ngukur ketinggian 30 cm. Kalian malah ngukurnya 20 cm. Berarti itu kesalahannya terjadi kesalahan tak terduga atau kesalahan sistematik? Tak terduga. Tak terduga. Karena kesalahannya? Iya, karena kesalahannya dari si pengukurnya gitu ya. Itu kesalahan gangguan namanya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kadang ngerti ya? Kesalahan, faktor-faktor kesalahan terjadi dari mana aja? Paham ya? Ada dua jenis dari pengukurnya, kesalahan tak terduga sama dari alatnya, kesalahan sistematik. Oke, nah sekarang ini ke pengukuran. Jadi pengukuran itu sebenarnya ada dua jenis, ada pengukuran tunggal sama pengukuran berulang. Nah ini pertama pengukuran tunggal. Jadi pengukuran tunggal itu adalah pengukuran yang dilakukan, maksudnya pengukuran dilakukan satu kali, ini bukan lebih ya, kan? Ibu salah nulis. Oke. Pengukuran yang dilakukan satu kali, jadi cuma satu kali. Kalian mengukur pertama gitu ya. Itu disebut pengukuran tunggal. Cara menulisnya adalah X sama dengan X0 plus minus delta X. X0 ini adalah hasil pengukuran yang kalian ukur. Delta X ini adalah ketidakpastian pengukuran atau kesalahan dalam pengukuran. Gitu ya. Kalau pengukuran tunggal, misalnya X0 nih, contoh ya. X0 kita pakai mistar nih, kita lagi mengukur benda menggunakan mistar. Tuh. Oke, ini bendanya yang kita ukur berapa senti? Kira-kira tuh hasil pengukuran mistar. Ada tulisannya tuh berapa? Diva, coba dibuka Div, mikrofonnya Div. Oke, Div lihat tuh. Mistarnya itu lagi ngukur benda, panjangnya berapa senti? 15,6. Nah, ini kan 15,6 nih. Lihat, padahal bendanya nggak pas di skala 15,6 ya kan ya? Nih, agak lebih sedikit. Nah, yang lebih sedikit ini disebut sebagai ketidakpastian alat ukur atau kesalahan alat ukur yang tidak terbaca oleh alat ukur. Nilainya
kita tulis delta X. Delta X itu sama dengan setengah dikali skala terkecil pengukuran atau skala terkecil alat ukur. Nah, misalnya Mister, skala terkecilnya berapa? 1 milimeter. Nah, jadi setengah dikali 1 mm sama dengan 0,5 mm. Karena ini 15,6-nya satuannya cm, 0,5 mm-nya kita ubah menjadi cm. Jadi 0,05 cm. Jadi hasil pengukurannya adalah 15,6 plus minus 0,05 cm. Jadi nulisnya kayak gini kalau pengukuran tunggal. Jadi yang 0,05 ini adalah ketidakpastian dari si pengukurnya. Nih kayak gini nih, kan ini kelebihan nih. Nah, kita kelebihannya nggak tahu berapa. Nah, kasihnya plus minus 0,05 cm gitu ya. Jadi tidak lebih dari 0,05 cm, tidak lebih dari 0,05 cm atau tidak kurang dari 0,05 cm. Gitu ya. Oke, jadi ini penulisannya harus seperti ini. Jadi nanti kalau kalian praktikum penulisannya harus seperti ini ya, ada plus minusnya. Oke. Ini untuk pengukuran tunggal, jadi hanya sekali. Kalian cuma sekali ngukur, nulisnya kayak gini. Nah, terus gimana kalau misalnya, kalian nih sekali ngukur, gitu ya. Tapi kalian nggak yakin. Tadi saya ngukur 30 cm, Bu. Tapi kayaknya enggak deh, Bu. Tadi soalnya saya disenggol teman saya ngukur lagi ya. Ukur lagi. Berarti kalau pengukurannya lebih dari 1 disebut sebagai pengukuran berulang, gitu ya. Jadi pengukuran berulang ini yang paling sering dilakukan oleh peneliti karena tadi banyaknya gangguan, gitu ya. Kalau nggak gangguan tadi kesalahan sistematis, sehingga biasanya pengukuran itu dilakukan minimal 3 kali, gitu ya. Minimal 3 kali dilakukan pengukuran. Jadi kayak tadi, misalnya si Rifki udah ngukur meja panjangnya 30 cm, tapi dia diajak ngobrol sama si Zeva. Akhirnya si Rifki ngitung lagi, gitu kan ya. Oh, ternyata 30,5. Nah, itu semua pengukuran dari awal, dari dia melakukan kesalahan sampai dia mengukur berulang, itu dia tulis semuanya di dalam pengukuran berulang. Penulisannya juga sama, X sama dengan X0 ditambah delta X. Cuman bedanya kalau tadi X0 adalah hasil pengukurannya. Oke, kalau ini karena X-nya banyak, gitu ya, kalian ngukurnya berulang-ulang, jadi rumus X0-nya adalah X rata-rata. Jadi X1 ditambah X2 tambah X3 dibagi dengan jumlah datanya, gitu ya. Jadi X0 hasil pengukuran, N-nya banyak pengukurannya, gitu ya. Dan delta X-nya, si ketidakpastian pengukurannya, rumusnya kalau tadi hanya setengah dari skala terkecilnya, kalau sekarang rumusnya panjang tuh. Delta X sama dengan 1/N akar N, ini sigma ya, sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dibagi N dikurang 1. Dan ini nih yang kalian perlu pakai kalkulator maksud Ibu, karena ini panjang hitungannya. Kalau kalian menggunakan handphone, itu handphonenya takutnya keburu ngadat, gitu kan ya. Jadi mendingan menggunakan kalkulator, gitu ya. Jadi ini nanti rumus yang akan kalian gunakan ini kalau melakukan pengukuran berulang, gitu ya. Kalau yang tunggal yang tadi, yang ini berulang, yang ini yang panjang. Oke, sampai sini dulu, sampai pengukuran berulang. Ada yang ditanyakan nggak? Bu, sigma itu artinya apa? Sigma artinya jumlah. Jadi kalau ada kata sigma, gini artinya ini di jumlah. Jadi sigma XI, I itu berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya tergantung jumlah data yang kalian ini ya, kalian ambil ya. Jadi misalnya kalian punya data 5, berarti kalau sigma XI berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X dibagi 5 gitu. Oke, jadi sigma itu artinya dijumlah, ditambah semuanya. Oke. Nanti kalian ini matematika dapat kok khusus sigma sendiri. Oke. Habis ini ada pertanyaan nggak? Ini simbolnya macam-macam ya, aneh-aneh ya. Nggak kok, nanti kalau dikerjainnya nggak sesulit yang kalian pikirkan. Oke, karena ada bantuan kalkulator. Oke. Udah, ada pertanyaan? Nanti ya. Jadi pasti selalu hasil pengukuran X0 plus minus delta X. Nah, karena namanya pengukuran berulang, ya, karena kita lakukan berulang kali, itu hasilnya harus akurat dan presisi. Nah, akurat itu apa?
Rifki, bacain Ki. Akurat adalah Akurat adalah seberapa dekat hasil pengukuran dengan ukuran sebenarnya. Oke. Akurat adalah seberapa dekat hasil pengukuran dengan ukuran sebenarnya. Jadi semakin akurat berarti yang kita ukur itu semakin dekat dengan hasil pengukuran. Kalau presisi, Anandita, coba dibaca Anandita, apa itu presisi? Keseragaman dan pengulangan dalam pengukuran. Oke, keseragaman dalam pengulangan dalam pengukuran. Jadi saat kita melakukan pengukuran berulang, kalau semakin seragam hasilnya, maka dia semakin presisi. Semakin tidak seragam, maka dia semakin tidak presisi. Contoh, ini yang A ya. Oke, jadi kita kan kalau ini anggap aja hasil panah, terus kita pengen ke arah tengah gitu ya. Nah ini lihat ya, yang A, bola-bolanya kemana-mana nih. Ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini. Dia akurat atau enggak? Kira-kira yang A. Akurat nggak? Nggak akurat ya. Yang A tidak akurat. Oke, tidak akurat. Terus kalau presisi, kira-kira dia presisi nggak? Presisi nggak? Kira-kira seragam nggak tuh? Presisi nggak dia? Lihat deh, kalau seragam harusnya dia semuanya letaknya di satu tempat, tapi dia letaknya di mana-mana. Berarti dia tidak presisi, gitu ya? Dia tidak presisi, jadi udah nggak akurat, tidak presisi lagi. Oke? Nah sekarang lihat yang B. Kita pengennya ada di tengah nih harusnya semuanya. Nah kira-kira akurat nggak? Sedangkan semua bolanya adanya di pinggir. Berarti dia akurat? Nggak, berarti dia nggak akurat. Nggak akurat. Presisi nggak? Presisi nggak? Dia seragam nggak? Semuanya ada di atas empat-empatnya? Nih lihat, semua empat-empatnya ada di atas. Berarti kalau empat-empatnya semua ada di atas, dia seragam. Jadi dia presisi. Jadi dia tidak akurat, tapi dia presisi. Karena empat-empatnya letaknya ada di atas. Gitu ya. Cuman dia nggak akurat karena nggak ada di tengah. Sekarang yang C. Oke, semuanya ada di tengah ini. Nih, semuanya ada di tengah ya. Oke, jadi nggak ada yang di atas, di bawah, semuanya ada di tengah. Jadi kalau semua ada di tengah kayak gini, berarti dia akurat. Tapi lihat, seragam nggak dia? Ngumpul nggak di satu titik semuanya? Enggak. Kalau enggak, berarti dia tidak presisi. Oke, jadi kalau misalnya dia renggang-renggang gitu, berarti dia tidak presisi. Kalau dia misalnya di satu titik kayak gini, berarti dia presisi. Oke, nah yang D, dia semuanya ada di tengah, berarti akurat? Akurat. Semuanya ngumpul, berdekatan, berarti dia presisi? Presisi? Dia presisi. Jadi dia akurat dan presisi. Ini yang kita butuhkan dalam pengukuran berulang. Dia akurat, gitu ya, dekat dengan hasil yang dekat dengan ukuran aslinya, dan dia juga presisi, seragam. Jadi angkanya saling berdekatan. Oke, jadi akurat dan presisi. Nah, terus gimana cara menghitungnya? Oke, kita lihat ke contoh soal. Ibu pengen siapa ya? Mutiara. Oke, Mut. Ini mana Mutiara? Halo? Nah, ini Mutiara. Mutiara, halo? Ababil aja deh, Ababil. Bil, bacain contoh soalnya, Bil. Suatu pengukuran berulang massa sebuah benda menghasilkan data sebagai berikut: 2 gram, 2 gram, 3 gram, 3 gram, dan 2,5 gram. Laporkan hasil pengukuran berulang tersebut lengkap dengan ketidakpastiannya. Oke. Lihat ya, ada pengukuran. Pengukurannya berulang.
ada 2 gram. Yang pertama dia 2 gram, yang kedua 2 gram, yang ketiga 3 gram, keempat 3 gram, dan yang kelima dia ngitung 2,5 gram. Nah, jadi cara ngitungnya adalah yang pertama kalian bikin tabel kayak gini. Ini I itu artinya data I, data 1. Berarti data 1 datanya berapa nih? 2 gram. Tulis, berarti XI-nya 2. Oke, artinya X1-nya 2 gram. Oke, XI kuadrat, berarti yang ini dikuadratin. 2 dikuadratin berarti berapa? 4. 4. Oke, terus coba Ababil lanjutin, Bil. Lanjutin apa, Bu? Lanjutin, ini kan 1, sekarang yang kedua. Yang kedua datanya berapa? Datanya 2 juga. 2. XI kuadratnya 4. 4. Oke, sekarang data yang ketiga. Berapa? 3. 3. XI kuadratnya 9. Terus data keempat 3. 3. XI kuadratnya 9 juga. 9 juga. Terus yang kelima Yang kelima 2,5. 2,5. XI kuadratnya 4,25. Nggak tahu deh, Bu, lupa. 2,5. Susah ngitungnya. 2,5 kuadrat itu 6,25. 25. Nah, udah ditulis kayak gini. Sekarang dijumlah. Yang ini ada 5, N-nya ada 5. Terus yang ini dijumlah. 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2, Bil? 4. 4. 4 tambah 3? 10. 7 tambah 3? 10. 10 tambah 2,5? 12,5. Nah, berarti sigma XI-nya 12,5. Terus yang ini, 4 tambah 4? 8. 8 tambah 9? 17. 17 tambah 9? 6. 26 tambah 6,25? 32,25. Oke, pintar. 32,25. Nah, udah kayak gini, baru masuk ke nilai X-nya. X0 sama dengan, rumusnya adalah sigma XI dibagi dengan N. Itu kan ya? Oke, sigma XI-nya berapa itu? Nih, berapa tuh? 12,5. Yes, 12,5. N-nya ada berapa? N-nya 5. 5. 12,5 bagi 5 adalah 2,5. yes, 2,5. Nah, udah dapat X0-nya. Sekarang kita ke delta X-nya. X. Ini dia yang PR. 1/N. Akar. Berapa tadi? N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratin. Dibagi N kurang 1. Oke, sama dengan 1/N-nya berapa N-nya? N-nya 5. 5. Akar N-nya 5 dikali sigma XI kuadrat berapa itu? 12,5 kuadrat. Sigma XI kuadrat yang mana? Coba lihat tabel. Sigma XI kuadrat. 32, Nah, yes, betul. 32,25. Nah, baru dikurang sigma XI dikuadratkan. Berarti yang 12,5 kita kuadratkan. Nah, gitu. Dibagi N kurang 1. Berarti 5 kurang 1. Berapa 5 kurang 1? 4. 4. Ya udah, nah ini baru harus pakai kalkulator nih. 5 kali 32,25, ada yang pakai kalkulator nggak? Ini hasilnya kalau kalian kalkulatorin 161,25 dikurang 12,5 kuadrat itu Ibu udah ngitung 156,25. Nih kalau mau ngecek aja boleh ya, bener atau enggak. Sama dengan ini 1/5 akar 161,25 dikurang 156,25. Ada yang bisa ngitung berapa? Gampang nih. 5. Yes, 5 dibagi. Bener Bil. 5 dibagi 4. Nah, berapa tuh? Duh, Ibu harus pindah ke sini.
Nah, jadi delta 5 X-nya per 4 pangkat. ini 1/5. Ini nanti kalian boleh hitung ya, 5 bagi 4 itu adalah 1,25. Akar dari 1,25 dikali 1/5. Ini akar 1,25. Ini hasilnya adalah, ada yang punya kalkulator? Ini hasilnya adalah 0,22. Gitu. Jadi ini emang kalian butuh pakai kalkulator, oke? Jadi nanti cara menulisnya adalah hasilnya, kasih titik 3 ya. Hasilnya adalah 2,5 plus minus 0,22 gram. Nah, gitu caranya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini ngitungnya kalian memang butuh kalkulator, karena nanti angka-angka yang Ibu kasih pun di soal itu pasti angkanya, ini angkanya masih gampang, 2, 2, 3, 3, 2,5. Nanti yang Ibu kasih mah 2,75, 2,76 gitu. Angka-angkanya agak lebih pusing. Jadi kalian memang butuh kalkulator saintifik, oke? Kalau belum punya ya pakai HP dulu lah, cuman pasti kalian agak lebih struggle kalau pakai HP. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ngerti? Bu, kalau kita di sebelum TS ada bagian itu Terlalu putus-putus. di Gimana? online. Yang mana? PTS? Kalau sebelum PTS kan ada ulangan harian kata Ibu. Yes, Itu yes. online. Kalau misalnya kita tidak bertemu berarti online. Kalau luring berarti yang luring offline, yang daring berarti online. Oke? Gitu. Tapi kemungkinan sih online kayaknya. Karena kayaknya minggu depan kayaknya kelas 10 Ibu nggak ketemu kelas 10 kayaknya. Kemungkinan online. Oke? Gitu. Kemungkinan pakai quizzes ya. Ibu kemungkinan pakai quizzes. Ya, jadi tolong persiapkan quizzesnya. Yang sampai sekarang quizzesnya masih bermasalah, kalian siapkan quizzesnya ya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ini soal, ini kalian boleh pakai kalkulator ya. Nanti pas PTS juga silahkan pakai kalkulator, Ibu perbolehkan ya. Oke? Oke, jadi ini karena sebenarnya waktunya udah mau habis, jadi Ibu kasih tahu dulu sedikit. Ini kalian screenshot dulu, silahkan screenshot dulu. Oke, sudah di screenshot? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini nanti terakhir yang ketelitian ini. Nanti ketelitian ini nanti ini biasanya di laporan. Jadi kalian setelah menulis ini hasilnya. Nah, nanti kalian cek ketelitian kalian berapa. Cara menghitung ketelitiannya gampang, 100% dikurang delta X kalian dibagi X kali 100%. Nanti kelihatan berapa persen hasil ketelitian kalian. Semakin besar nilai persentasinya, berarti ketelitian kalian dalam mengukur itu semakin baik. Semakin kecil, berarti ketelitian kalian semakin buruk gitu ya. Jadi kalian nilai ini harus besar, harus di atas 90% nilai ketelitian ini. Ya, baru dianggap pengukuran kalian dapat diterima gitu, oke? Jadi ini menghitungnya nanti kalian coba ya, ini kalian screenshot dulu boleh? Nanti kalian coba hitung ketelitiannya, angkanya tadi berapa? Silahkan di screenshot.